Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan yang menimpa seorang remaja cantik bernama Michaela Costanzo. Michaela Costanzo berumur 16 tahun dari Nevada. Dia adalah anak yang baik, cantik, dan populer. Dia juga berprestasi di sekolah dan menikmati berada di tim bola basket sekolah menengah dan dianggap sebagai atlet lari di sekolahnya. Dia dekat dengan ibu dan saudara perempuannya. Dia selalu bertukar pesan kepada mereka, terutama jika Michaela ada perubahan jadwal. Pada tanggal 3 Maret 2011, ketika Michaela atau Mikey tidak mengirim pesan kepada ibunya sepulang sekolah atau menjawab telepon selulernya, ibunya tahu ada yang tidak beres dengannya. Mikey terakhir terlihat sekitar jam 5 sore keluar melalui pintu belakang sekolah menengah West Wendover di West Wendover, Nevada. Biasanya saudara perempuannya menjemputnya dari sekolah. Tetapi untuk hari itu, saudaranya itu sedang keluar kota dan Mikey berencana berjalan kaki untuk pulang. Ketika dia tidak juga datang ke rumahnya, ibunya mulai menelpon teman-temannya dan menelpon polisi untuk segera menyelidiki hilangnya remaja tersebut. Mereka mewawancarai teman-teman sekelas dan teman-temannya, termasuk teman kecilnya yaitu Cody Patton, yang memberikan cerita yang sama kepada polisi seperti teman-temannya yang lain. Terakhir kali dia melihat Mikey, katanya Mikey berada di luar sekolah sekitar jam 5 sore. Orang-orang pun mulai melakukan pencarian dan mulai menyisir gurun luas yang mengelilingi kota tersebut, termasuk area yang dikenal sebagai lubang kerikil. 2 hari kemudian, seorang pencari melihat bekas ban baru yang mengarah ke sesuatu yang tampak seperti darah segar dan gundukan yang mencurigakan yang ditutupi oleh semak belukar. Penyelidik menemukan tubuh Mikey. Dia telah dipukuli dan ditusuk berulang kali di wajah dan lehernya. Penyelidik beralih ke CCTV sekolah untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Ketika penyelidik memeriksa HP-nya si Mikey, mereka menemukan panggilan dan pesan teks terakhir ke Peyton di catatan telepon Mikey pada saat dia menghilang. Peyton menjadi orang pertama yang dicari dalam kasus tersebut. Selain itu, video CCTV sekolah menunjukkan Mikey dan Peyton di lorong menuju pintu keluar tempat dia menghilang beberapa menit kemudian. Dalam wawancara pertamanya, Peyton mengatakan kepada polisi bahwa dia terakhir kali melihat Mikey bersama pacarnya di depan sekolah. Namun semua orang bilang dia ada di belakang gedung. Jadi Mikey Costanzo dan Cody Patton sudah saling kenal nih guys sejak mereka masih kecil. Mereka tetap berteman seiring bertambahnya usia. Peyton menjalin hubungan dengan Tony Fretto, dan Tony Fretto pun sama seperti Mikey, dia juga anak yang populer di sekolahan. Tony Fretto ini tipe cewek yang sangat mendukung pasangannya. Dia ingin mensupport Peyton yang labil itu mencapai cita-citanya untuk bergabung dengan marinir. Setelah berpacaran beberapa lama, Peyton dan Fretto memutuskan ingin menikah. Peyton bahkan bergabung dengan agama Mormon agar pasangan tersebut bisa menikah di kuil. Jadi Tony Fretto ini penganut agama Mormon ya guys. Cody Patton adalah seorang yang sangat temperamen. Di rumah dan di sekolah, dia sering bertengkar hebat dengan ayahnya. Terakhir dia bertengkar dengan ayahnya, dia pindah ke rumah Fretto. Orang tua Fretto bertengkar dengan Tony Fretto karena Peyton harus tinggal di sana. Sebenarnya perhatian mereka tertuju kepada putri mereka, yang mereka tahu si Tony ini jatuh cinta dengan Peyton. Mereka juga khawatir Tony Fretto akan pindah untuk tinggal bersama Peyton. Akhirnya mereka setuju untuk membiarkan dia pindah ke rumah mereka, di mana mereka bisa mengawasi tunangan putri mereka. Singkat cerita, hubungan keluarga Tony Fretto dengan Peyton akhirnya membaik dan mereka segera menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Tapi di sisi lain, Tony Fretto merasa insecure nih dengan hubungannya dengan si Peyton. Terlebih lagi tentang persahabatan Peyton dengan Mikey.
Si Frato ini membuat buku harian dan menulis tentang rasa insecure-nya. Dia percaya Peyton ini masih mencintai Mikey dan suatu hari dia akan meninggalkannya demi teman masa kecilnya itu. Peyton mulai memanfaatkan kecemburuannya si Frato atau Tony Frato sebagai lelucon yang menyimpang. Dia akan terus memanas-manasi Tony Frato yang dia tahu Tony Frato pasti akan bereaksi marah. Dia sengaja berbicara dan mengirim pesan kepada Mikey. Menurut keluarga Mikey, selama berbulan-bulan Tony Frato sering menghina Mikey secara verbal. Adik Mikey ingat sekali bahwa Mikey mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyukai drama tersebut. Mikey juga menjelaskan bahwa dia punya pacar dan dia tidak tertarik pada Peyton. Namun, ejekan terus berlanjut dan Tony Frato menjadi yakin bahwa Mikey akan merusak hubungannya dengan Peyton. Setelah Peyton ditetapkan sebagai orang yang penting di dalam kasus ini, polisi memintanya untuk datang wawancara. Didorong oleh ayahnya, akhirnya datang ke polisi dan mengaku keterlibatannya dalam kematian Mikey. Peyton memberitahu polisi bahwa dia dan Mikey pergi jalan-jalan ke gurun sepulang sekolah. Tapi akhirnya mereka mulai berdebat. Peyton mengatakan Mikey menyuruhnya untuk memutuskan pertunangannya dengan Tony Frato dan mulai berkencan dengannya. Argumennya itu berubah menjadi perdebatan fisik. Ketika Mikey mulai memukul dadanya, dia mendorong punggungnya, lalu terjatuh dan kepalanya terbentur disertai kejang-kejang. Tidak tahu harus berbuat apa, Peyton mencoba menjatuhkannya dengan memukul kepalanya menggunakan sekop. Peyton yang panik melihat Mikey masih mengeluarkan suara, jadi si Peyton langsung menggorok lehernya agar dia berhenti bersuara. Menyadari dia sudah mati, akhirnya Peyton menguburkannya di kuburan dangkal dan mencoba membakar barang-barang pribadinya. Di sisi lain, pada bulan April 2011, ketika orang tua dari Tony Frato berada di luar kota, Tony Frato yang hanya mengenakan piyama dan ditemani oleh ayah Peyton pergi ke kantor polisi dan merekam versi yang sama sekali berbeda tentang keadaan pembunuhan Mikey yang dijelaskan oleh Peyton. Frato mengatakan bahwa sepulang sekolah dia menerima SMS dari Peyton yang berbunyi, "Aku telah mendapatkannya." Yang itu berarti Mikey berada di dalam mobil yang dipinjam Peyton dan dia sedang dalam perjalanan untuk menjemput Tony Frato. Ketiganya pergi ke gurun dan menuju lubang kerikil. Mikey dan Peyton keluar dari mobil, lalu Mikey mulai berteriak kepada Peyton dan Peyton langsung mendorongnya. Tony Frato mengatakan dia mengalihkan pandangannya, tetapi mendengar suara keras dan keluar dari mobil tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia bilang Mikey terbaring di tanah, tidak bergerak. Peyton mulai menggali kuburan saat dia selesai. Mikey sudah setengah sadar, namun mereka menendang, meninju, dan memukulnya dengan sekop. Ketika dia berhenti bergerak, mereka menempatkannya di dalam kuburan dan bergantian menggorok lehernya si Mikey tadi. Tony Frato juga mengaku duduk di atas kaki Mikey untuk menahannya selama penyerangan. Singkat cerita, pada bulan April 2012, Tony Frato mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dengan senjata mematikan atas kematian Michaela Costanzo dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam waktu 18 tahun. Sedangkan Cody Peyton dijatuhi hukuman mati. Ya, itulah guys cerita dari pembunuhan seorang remaja cantik Michaela Costanzo yang dibunuh oleh teman masa kecilnya, si Cody Peyton. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.